Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara keluarga Kristus yang ada di gereja dan yang berada di rumah masing-masing. Saat ini Minggu tanggal 6 Juni 2021 kita akan bersama-sama mengadakan peribadatan Minggu Biasa yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah Minggu Biasa yang kelima saat ini dilaksanakan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan hari ini. Oleh karena itu marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan pujian pengantar ibadah. Dari Kidung Jemaat 2 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Suci, Suci, Suci. Saudara jemaat yang terkasih, Allah Bapa sendiri yang memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan kasih-Nya yang kudus melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, di dalam sehari-hari kehidupan kita,
tentu berkali-kali kita melakukan dosa. Oleh karena itu pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari bersama kita mengaku dosa-dosa kita dengan berdoa secara pribadi. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Doa pribadi cukup. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan menerima anugerah dan petunjuk hidup baru. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah dan petunjuknya bagi kita. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan dalam pembacaan berita anugerah pada Injil Matius pasal 24 ayat 13. Injil Matius pasal 24 ayat 13 yang demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Setelah kita menerima anugerah Tuhan, kita dituntut untuk hidup yang baru. Hidup yang berkenan bagi Allah. Petunjuk Allah tersebut dapat kita temukan dalam pembacaan petunjuk hidup baru yang kita terima di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari menanggapinya dengan bersalam namaste pada masing-masing keluarga dengan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih, mari memujikan pujian pengantar firman dalam Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang
kasih di dalamnya. Diperkenankan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, terlebih dahulu mari memohon kekuatan Allah agar dapat mendampingi kita menerima pelayanan sabda dengan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa kami percaya kehebatannya, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha memelihara. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan dapat kami temukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terbukti saat ini kami boleh Engkau izinkan untuk membangun peribadatan. Saat ini ya Tuhan, kami juga hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus hadir, tercurah bagi kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu, dan berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya juga Engkau berkati, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang keluar melalui mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata kebenaran dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan kitab Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan dua judul, Yesus dan Beelzebul, serta Yesus dan sanak saudaranya. Demikian isi firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah
karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia. Ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Kiranya kasih setia Allah melimpah di dalam hidup kita dan keluarga kita di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, tema perenungan Sabda Tuhan hari ini adalah percaya penuh kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, siapa yang tidak suka jika kenal dengan orang-orang yang terkenal? Kenal dengan orang-orang yang terkenal. Atau dikenal oleh orang-orang yang terkenal. Kita sebagai orang biasa tentunya punya kebanggaan tersendiri saat kita dikenal oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh tokoh-tokoh publik. Ada sebuah kisah lucu, Bapak, Ibu, Saudara. Beberapa waktu yang lalu sebelum Mbak Magda bersama-sama dengan saya ke GKJ Wonogiri Utara untuk pertama kalinya, saya ditelepon oleh Pak Penatua Ganjar Sungkowo Edi. Pada saat ditelepon itu, di HP saya dibaca oleh Mbak Magda, Pak Ganjar. Setelah itu saya angkat dan saya mulai bercakap dengan Pak Ganjar dalam bahasa Jawa. Mbak Magda yang pada saat itu juga sedang belajar bahasa Jawa dengan lebih intens, mengira bahwa saya ditelepon oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah. Begitu bangganya dia. Wah, hebat dia, Mas. Jemaat GKJWU ternyata ada yang jadi gubernur. Padahal faktanya satu, Pak Ganjar beragama Muslim. Dan yang kedua yang menelpon saya bukan Pak Ganjar Pranowo, tapi Pak Ganjar Sungkowo Edi. Ini menarik Bapak Ibu, karena di satu saat Mbak Magda begitu senang sekali karena dikenal, ada orang yang dikasihi, dikenal oleh orang yang menjadi tokoh publik. Tapi setelah kemudian tahu siapa Pak Ganjar Sungkowo Edi, ternyata juga bahagia wong Pak Ganjar Sungkowo niku nggih
terkenal di GKJ Wonogiri Utara. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, hal-hal seperti ini sepertinya beberapa kali kita temukan dalam kehidupan kita. Kita merasa, kayak aku kenal karo Pak Kai, karo Bu Kai, orang-orang yang menjadi tokoh publik, bahkan artis terkenal. Aku dikenal oleh Deddy Corbuzier, aku dikenal oleh Atta Halilintar, aku dikenal oleh Niko, pendeta Dr. Niko maksudnya, tokoh publik. Aku dikenal oleh Niko, yang lain yang mungkin lebih terkenal. Tapi saya juga bangga dikenal oleh Mas Niko, yang saat ini bersama-sama dengan kita di dalam Song Leader. Seringkali kita merasa dikenal seperti itu dan merasa bangga. Tapi juga ada beberapa orang yang ternyata saat dikenal itu cenderung menanggapi dengan lebay, berlebihan. Menanggapi dengan, wah aku terkenal. Aku berarti mergo aku kenal tokoh publik, mergo aku kenal pendeta Dr. Niko, mergo aku kenal karo Deddy Corbuzier, mergo aku kenal karo Mas Atta Halilintar, berarti saya terkenal. Belum tentu Bapak Ibu. Jangan terlalu pede. Wong yang dikenal itu tokoh publiknya. Tapi ada kebanggaan tersendiri, ya, dan memang seperti itu. Begitupun pula di dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Siapa yang tidak bangga dikenal oleh Yesus dari Nazaret? Yang pada saat itu, pada zaman itu, pada saat Markus 3 ditulis, begitu terkenal. Yesus menjadi sebuah tokoh publik, menjadi figur guru yang luar biasa. Grafik pengenalan Tuhan Yesus naik pada zaman itu, pada masa di mana Markus 3 ditulis. Siapa yang tidak bangga? Orang-orang yang bangga dan menganggap diri kaum keluarganya itu, kemudian mereka hendak datang. Nah ini yang kemudian menjadi tanggapannya lebay, berlebihan. Mereka dalam ayat 21 dikatakan mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jadi dikenalnya Tuhan Yesus cukup kontroversial memang pada masa itu. Di kalangan rakyat biasa, di kalangan masyarakat umum, Yesus putra Yusuf dikenal sebagai tokoh yang luar biasa. Dikenal sebagai penyembuh. Dikenal sebagai figur publik yang luar biasa. Tapi di sisi orang-orang para ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yesus dikenal sebagai seorang pemberontak. Dan oleh sebab itu, orang-orang yang mengaku diri keluarga, kaum keluarga Yesus, hendak mengambil dia dan mengatakan ia tidak waras lagi.
Kemudian ditambah, zaman dulu gosip itu masih ada, digosok makin sip. Ditambah dengan cerita-cerita para ahli-ahli Taurat. Ia kerasukan Beelzebul katanya, salah satu penghulu iblis. Dengan penghulu setan ia mengusir setan, kata mereka. Hal-hal yang seperti ini seharusnya membuat si tokoh publik itu merasa terhina. Seharusnya membuat si tokoh publik itu merasa direndahkan. Tapi tidak. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mengajar mereka dalam perumpamaan yang luar biasa. Bukan soal Tuhan Yesus ingin membela dirinya, tidak. Namun Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa teori iblis yang mengusir iblis itu tidak sah. Kemudian bahkan Tuhan Yesus hendak mengatakan, apabila seorang menghujat Roh Kudus, ayat 29, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus. Ini yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau membela dirinya. Tuhan Yesus tidak mau membela dirinya seperti kebanyakan figur publik yang dicemarkan namanya. Tidak. Tapi Tuhan Yesus ingin membela sebuah kebenaran. Tuhan Yesus ingin membela sebuah kebenaran dari Tuhan, dari Sang Bapa. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, itu sebagian kelompok yang mengaku diri kenal sama Tuhan Yesus, tapi berpikir negatif. Ada lagi, bacaan kita di ayat 31 sampai 35, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Nah, ini yang saudara betul. Kalau tadi hanya kaum keluarganya, merasa diri sanak famili lah. Tapi kalau ini benar-benar ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Merasa dipanggil, Tuhan Yesus mengatakan, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Kalau diperhatikan dengan cara Bapak Ibu menanggapi pada saat-saat ini, mungkin rasanya pangandikane Gusti Yesus kok nyelekit. Menyakitkan wong pun genah teng mriku wonten ibunya dan saudara-saudaranya loh Mas. Ning kok pangandikane Gusti Yesus, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Bukan masalah nyelekitnya Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih. Namun masalahnya Tuhan Yesus hendak mengajarkan bahwa ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih, apakah kita merasa mengenal Tuhan seperti orang-orang yang mungkin orang-orang terkenal, figur publik yang mungkin kita kenal, mung kroso mengenal Tuhan, atau kita betul-betul mengenal Tuhan? Ada dua pilihan yang bisa kita pilih.
Nek mung krasa men berbuat seperti apa yang ditulis di dalam ayat 20 sampai dengan ayat 30. Nek mung krasa. Tapi jika kita betul-betul adalah saudara Yesus, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendaknya. Apa itu? Mengasihi sesama. Jadi jangan merasa diri kita, saudara, rekan sekerja, murid-murid, anak-anak Kristus, jika ternyata setiap hari kita hanya menggunjingkan orang lain. Setiap hari kita hanya menjatuhkan orang lain. Setiap hari kita hanya menggosipkan orang lain. Orang yang benar-benar diakui sebagai saudara Yesus, rekan sekerja Yesus, murid Yesus, dan anak-anak Kristus adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapanya. Orang-orang yang melakukan kasih kepada semua orang. Itulah saudara Yesus laki-laki, saudara Yesus perempuan, itulah ibu Yesus. Selamat mempercayai penuh diri kita kepada Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Tuhan beserta kita. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan, tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucap syukur dengan mendasarinya pada bacaan Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis kelompok atau pepantan. Dan jemaat yang dari luar Wonogiri dapat mengumpulkan melalui rekening gereja. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan bersama menaikkan doa persembahan dan syafaat. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa mengaruniakan berkat, Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan,
bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami, memberikan berkat-Mu dan menyatakan diri-Mu kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami anak-anak-Mu telah menerima berkat Tuhan melalui berbagai hal di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami dengan menghaturkannya melalui persembahan. Kiranya Engkau tidak melihat seberapa besar persembahan kami, namun kiranya Engkau melihat kerelaan hati kami yang mempersembahkan. Kiranya Engkau yang melihat bahwa diri kami, hidup dan hati kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah pengelolaan persembahan ini dapat sesuai dengan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan hikmat dan kebijaksanaan dan berkat yang tercurah, agar dapat mengelola persembahan dengan sebaik-baiknya demi pelayanan di GKJ Wonogiri Utara. Berkatilah ya Tuhan, agar kami juga dapat mempersembahkan hidup kami dan keluarga kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan Allah Bapa kami juga mengingat bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, jemaat-Mu membutuhkan curahan kasih setia Tuhan. Kiranya Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara maupun di gereja-gereja Tuhan yang lain. Baik jemaat-jemaat yang berada di kategori anak, remaja, pemuda, dewasa, maupun yang masuk dalam hati Yuswa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan mencurahkan kasih-Mu bagi mereka. Tuhan Allah Bapa kami juga menyerahkan apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan COVID-19 ini, baik melalui PPKM maupun proses vaksinasi yang sedang berjalan. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang menyertai agar kami dapat merasakan betul bahwa kasih Tuhan ada di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 maupun terdampak COVID-19. Kiranya Engkau menilik mereka, kiranya Engkau memberkati mereka. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Lawatlah dan rawatlah agar kasih-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga mengingat bangsa dan negara kami yang saat ini merasakan betul bahwa Engkau hadir dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Khususnya kami juga mengingat saudara-saudara kami yang berada di Palestina, yang saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup di antara perang konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Kiranya Engkau yang hadir dan menyertai agar perdamaian tercipta untuk kami dan saudara-saudara kami boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan. Kami haturkan ya Tuhan, gereja Tuhan ke dalam tangan kasih. GKJ Wonogiri Utara yang saat ini memasuki masa 20 tahun, kiranya Engkau memberkati agar dalam pelayanan dan pengabdiannya kepada jemaat dan masyarakat, kasih-Mu senantiasa dinyatakan. Kami haturkan ya Tuhan kehidupan kami, keluarga kami,
masyarakat di sekitar kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan secara khusus persekutuan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Kiranya Engkau yang hadir dan menyertai. Di dalam nama Tunggal Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari mengarahkan hati kita dan bersedia menerima berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, warta jemaat dapat dibaca di dalam grup pepantan dan kelompok masing-masing. Mari memujikan nyanyian penutup peribadatan dalam Kidung Jemaat 417, bait pertama sampai ketiga, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangan-Nya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setiap Kau lakukan maksud-Mu yang tenang.